Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mencabut tuntutan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa Valencia. Valencia pun menanti hasil sidang putusan pada 2 Desember mendatang. Valencia, ibu rumah tangga yang dilaporkan suaminya sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi, jaksa mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Karawang Selasa kemarin. Masyarakat Indonesia mohon doanya untuk putusan hari Kamis supaya dibebaskan. Hakim tinggal membuat putusan dengan rekom dari Kejaksaan Agung tersebut. Itu berarti semua tuntutan awal gugur ya? Ya. Dicabut semua ya? Ya. Ya. Sidang akan kembali digelar pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan agenda putusan terhadap terdakwa. Sebelumnya, suami Valencia melaporkan dirinya karena sering memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Bahkan Kejaksaan Agung mengambil alih atas kasus Valencia. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, Ainis melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Sumeneb, Madura, Jawa Timur dikaruniai anak kembar yang terpaut 6 tahun. Hal ini terjadi karena kedua buah hatinya berasal dari embrio yang sama dalam program bayi tabung. Pasangan Aisyah dan Rifki tengah berbahagia karena hadirnya anggota baru keluarga mereka. Bayi perempuan anak kedua mereka ini bisa dikatakan kembar dengan kakaknya yang kini telah berusia 6 tahun. Meski terbilang unik, kehadiran dua buah hati ini disambut penuh syukur dan bahagia oleh Pak Sutri yang telah menikah selama 12 tahun ini. Sebelumnya, Aisyah dan Rifki dikaruniai anak kedua dari program bayi tabung di sebuah klinik di Surabaya. Uniknya, embrio yang digunakan dalam program bayi tabung sama dengan embrio yang digunakan pada program bayi tabung anak pertama mereka. Kelahiran dengan teknik pembukuan embrio ini selama 6 tahun ini menorehkan rekor penyimpanan terlama di Indonesia. Ya, lalu bagaimana sebenarnya kisah dan perjuangan pasangan suami istri yang berhasil memiliki anak dengan embrio yang disimpan selama 6 tahun? Bergabung bersama kami ada Ibu Aisyah Fianti, ibu bayi kembar terpaut 6 tahun tersebut. Selamat siang Ibu Aisyah, sebelumnya kami ucapkan selamat untuk kelahiran anak kedua Anda, Ibu Aisyah. Iya, siang. Terima kasih. Ibu, sebenarnya bagaimana prosesnya ini sehingga Ibu berhasil memiliki anak dengan embrio yang disimpan selama 6 tahun? Dan sebelumnya, apakah Ibu Aisyah dan suami ini tahu dengan kondisi tersebut? Apakah dijelaskan oleh dokter, Bu Aisyah? Awalnya, untuk yang anak kedua ini, kita memang sudah punya simpanan dari yang pertama gitu ya. Kita melakukan program bayi tabung dari tahun 2015. Kemudian kita lakukan program bayi tabung di tahun 2015 tapi gagal gitu. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2016 lahir kakaknya. Kemudian lanjut lagi di tahun 2021 lahir si adiknya gini. Kayak gitu. Tapi apakah memang Ibu Aisyah tahu ini programnya akan kembali lahir untuk anak kedua di tahun 2021, Bu Aisyah? Apa dijelaskan oleh dokter? Oh enggak, ini kan permintaan dari saya gitu. Oke. Jadi dokter hanya bilang kalau misalnya ibu mau program lagi bisa, karena masih ada sisa embrio yang tersimpan kayak gitu. Nah maksud saya dokter mengatakan bahwa itu bisa di tahun berapa, Bu Aisyah? Oh nggak ada patokan harus tahun ini, harus tahun ini, nggak ada. Ya.
Tapi kalau yang membuat Ibu Aisyah dan suami yakin bahwa embrio yang sudah disimpan cukup lama ini sebenarnya hingga 6 tahun akan berhasil apa, Bu Aisyah? Apa dokter juga meyakinkan bahwa memang ini bisa? Kalau lillahi ta'ala ya, kalau kayak gitu. Jadi kita bertekad aja gitu. Maksudnya insya Allah ini akan berhasil walaupun disimpan dengan lama kayak gitu ya. Dokter cuma juga meyakinkan bisa kok kayak gitu. Kan kegagalan, keberhasilan bayi tabung kan ada beberapa faktor ya. Jadi dari faktor embrionya juga atau dari faktor yang dari ibunya juga. Kayak gitu. Nah, kalau faktor dari Ibu Aisyah ini apa yang paling menjadi faktor yang paling sulit, Bu Aisyah? Saya ada PCO ya. Jadi kenapa kok saya bayi tabung? Karena memang susah punya anak karena PCO. Kayak gitu. Jadi selama kakaknya lahir, sebelum saya program bayi tabung yang ketiga, saya nggak pernah pakai kontrasepsi, maksudnya pengen hamil alami gitu, tapi nggak bisa. Jadi tetap makanya bayi tabung tidak bisa, harus bayi tabung ya Bu Aisyah. Ibu Aisyah, ya, kalau bisa, kayaknya jalannya gitu. Kalau boleh berbagi, biaya penyimpanan embrio ini berapa Bu Aisyah? Kalau untuk di Morulai X Surabaya, per bulannya 300.000 untuk biaya penyimpanan embrionya ya, kayak gitu. Per bulannya 300.000. Per bulan 300.000. Iya. Baik. Ibu, mungkin terakhir tadi Bu Aisyah juga sudah mengatakan bahwa perjuangan untuk mendapatkan buah hati secara normal ini sudah dilakukan, tapi memang ada kendala tertentu. Ada tips tidak Bu Aisyah kepada pasangan suami istri di luar sana yang mungkin sedang berjuang juga untuk memiliki buah hati dengan program bayi tabung mungkin Bu Aisyah? Untuk para ibu-ibu nih, untuk pejuang dari dua, sebenarnya pola makan sehat itu penting ya sebenarnya untuk yang pengen cepat punya momongan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah berdoa pastinya. Kemudian berusaha dan tetap semangat, jangan pernah patah semangat, jangan pernah putus asa, karena saya juga pernah gagal. Baik. Tapi tetap semangat, tetap percaya dan yakin kayak gitu bahwa saya bisa. Tetap percaya dan yakin, terus berdoa dan gaya hidup sehat. Ibu Aisyah, terima kasih sudah berbagi bersama kami di siang hari ini. Selamat siang Ibu Aisyah. Pemirsa, usai jeda dukung ekonomi pengusaha kecil, Pemda gelar pameran UMKM di dalam mal. Seperti apa pamerannya kami hadirkan usai jeda.